Lo kerja keras tapi hasil lo dicuri orang lain. Lo benar tapi yang salah malah lo yang disalahin. Lo diam aja tapi drama tetap nyamber lo. Lingkungan toksik dan lo stuck di situ. Tapi ada satu filosofi kuno yang bikin Kaisar Romawi bertahan dari rencana pembunuhan, politik, dan perang. Dan hari ini gue bakal kasih lo framework yang tepat. Sebelum kita masuk ke solusi, lo harus paham dulu. Masalahnya bukan orang toksiknya. Masalahnya adalah lo masih main di permainan mereka. Coba pikir, setiap kali bos nyalahin lo padahal bukan salah lo membela diri. Setiap kali rekan kerja mencuri kredit, lo mengeluh. Setiap kali ada gosip tentang lo klarifikasi. Dan tahu nggak, mereka menang. Kenapa? Karena orang toksik itu berkembang dari satu hal, reaksi lo. Mereka nggak butuh lo setuju. Mereka nggak butuh lo kalah. Yang mereka butuh adalah lo terpancing. Dan setiap kali lo terpancing, sesuatu terjadi di otak lo. Ada riset tentang neuroplastisitas. Pada dasarnya, setiap kali lo bereaksi secara emosional, jalur neural di otak lo jadi lebih kuat. Artinya, makin sering lo terpancing hari ini, makin mudah lo terpancing besok. Otak lo secara harfiah memprogram ulang dirinya sendiri jadi mesin reaktif. Dan 3-6 bulan dari sekarang, lo bakal burn out, ragu pada diri sendiri. Masalah kesehatan muncul. Bukan karena lingkungannya, tapi karena lo melawan pertempuran yang nggak bisa dimenangkan setiap hari. Jadi ini kebenarannya yang keras. Selama lo masih bereaksi, mereka masih punya kekuatan. Tapi disinilah hal menjadi menarik. Ada satu grup orang di Roma kuno, filsuf Stoik, yang secara harfiah menguasai seni berkembang di lingkungan toksik. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, dikelilingi oleh orang yang ingin membunuhnya, pengkhianatan politik di mana-mana, perang terus-menerus. Tapi dia menulis, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dan itulah kuncinya. Stoikisme bukan tentang sabar atau berpikir positif. Stoikisme adalah sistem operasi mental yang melepaskan lo dari dinamika toksik. Hari ini gue bakal breakdown framework yang gue sebut protokol detox edisi Stoik. Detox adalah sistem 4 langkah yang akan gue jelaskan satu persatu. Tapi sebelum itu, satu prinsip inti yang harus lo ingat, kontrol respons lo, bukan situasi atau orangnya. Teknik pertama, dichotomy of control. Ini secara harfiah fondasi dari Stoikisme. Epictetus, filsuf Stoik, bilang, beberapa hal dalam kontrol kita, beberapa tidak. Kedengarannya sederhana, tapi 90% stres lo berasal dari mencoba mengontrol hal yang gak bisa dikontrol. Contoh nyata gini, bos lo itu toksik, itu gak bisa dikontrol. Tapi reaksi lo waktu dia ngebully lo bisa dikontrol. Rekan kerja lo gosip tentang lo itu gak bisa dikontrol. Tapi keputusan lo untuk terlibat atau bersikap cuek atau tidak peduli itu bisa dikontrol. Ini latihannya, ambil kertas, bikin 2 kolom, kolom kiri, dalam kontrol gua, kolom kanan, di luar kontrol gua. Masalah lo sekarang, bos toksik misalnya, di luar kontrol gua. Kepribadian bos, suasana hati bos, bagaimana dia memperlakukan orang lain, politik kantor, dalam kontrol gua. Bagaimana gua merespons waktu dikritik, apakah gua bawa pulang stres ini, keputusan gua untuk cari strategi keluar, skill yang gua kembangkan di posisi ini. Sekarang inilah keajaibannya, fokus hanya pada kolom kiri, kolom kanan, terima aja, nggak worth energi lo. Studi menunjukkan orang dengan internal locus of control yang kuat. Pada dasarnya, orang yang fokus pada apa yang bisa mereka kontrol. 43% lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan gangguan kecemasan karena mereka nggak buang energi melawan kenyataan. Teknik kedua, emotional firewall. Orang toksik adalah manipulator emosional. Mereka tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Guilt tripping, gaslighting, komentar pasif-agresif, semua dirancang untuk memicu reaksi emosional. Jadi inilah yang dilakukan Stoik, jeda. Ada konsep di Stoikisme yang namanya premeditatio malorum, visualisasi negatif. Sebelum lu masuk interaksi toksik, lu bayangin dulu skenario terburuknya. Bos bakal marah-marah di meeting nanti, visualisasikan sekarang. Dia teriak, dia nyalahin lo, dia nggak adil sama sekali. Lalu tanya diri lo, oke, jika itu terjadi, apa respons gua? Nggak bereaksi, nggak membela diri. Cuma dicatat akan gua tinjau itu. Kenapa ini berhasil? Karena kejutan adalah bahan bakar reaksi emosional. Lo udah visualisasikan kasus terburuk, waktu benar-benar terjadi, itu nggak mengejutkan lagi. Otak lo udah persiapan. Firewall emosional aktif. Tips praktis, sebelum meeting atau interaksi sama orang toksik, habiskan 2 menit melakukan latihan mental ini. Secara harfiah skrip respons lo. Jika mereka mengkritik, gue menghargai feedbacknya. Jika mereka menyalahkan, biar gue lihat itu. Jika mereka memprovokasi, senyum. Perspektif yang menarik. Lo nggak berdebat, lo nggak membela diri, lo cuma nggak main di permainan mereka. Dan orang toksik, mereka benci ini karena mereka kehilangan kekuatan mereka.
Teknik ketiga, reframe success metrics. Lingkungan toksik suka validasi eksternal, gelar, promosi, siapa yang dapat kredit, siapa yang dihargai. Dan selama lo mengukur kesuksesan pakai metrik mereka, lo akan selalu merasa kalah. Stoik punya metrik berbeda, kebajikan. Marcus Aurelius menulis, jangan buang waktu lagi berdebat apa yang seharusnya dilakukan orang baik, jadilah satu. Kalau diterjemahin ke konteks modern, kesuksesan lo itu bukan soal bos ngasih pengakuan atau enggak. Kesuksesan lo itu sederhana. Apakah gue ngelakuin kerjaan terbaik gue hari ini? Bos nggak menghargai lo. Nggak relevan. Rekan kerja ngambil kredit, nggak relevan. Politik kantor ngabaikan lo, tetap nggak relevan. Karena metrik lo cuma satu, gue deliver kerjaan berkualitas atau enggak. Dan ini yang disebut internal scorecard versus external scorecard. Warren Buffett bicara tentang ini. Orang dengan internal scorecard, mereka menilai diri mereka sendiri. Orang dengan external scorecard, mereka butuh orang lain untuk menilai mereka. Tebak mana yang lebih tangguh di lingkungan toksik? Perubahan praktis. Di akhir setiap hari, alih-alih bertanya, apakah orang menghargai gua hari ini? Tanya, apakah gua bertindak dengan integritas hari ini? Apakah gua meningkat 1% hari ini? Apakah gua mengontrol apa yang bisa gua kontrol? Lo bergeser dari mentalitas korban ke mentalitas agen. Dan disitulah lingkungan toksik kehilangan cengkeramannya pada lo. Teknik keempat, strategis disengagement. Dengar baik-baik, stoikisme bukan tentang jadi doormat, bukan tentang terima aja semua. Ini tentang strategis. Ada pertempuran toksik yang worth fighting, ada pertempuran toksik yang buang-buang waktu. Stoik menyebut ini, memilih pertempuran lo dengan bijak. Pedoman sederhana, perilaku toksik yang mempengaruhi kualitas kerja lo, tangani secara profesional. Perilaku toksik yang cuma didorong ego, disengage. Contoh, bos mengkritik proyek lo secara tidak adil di depan tim, itu mempengaruhi pekerjaan lo. Worth ditangani. Bisakah kita bahas detailnya secara privat? Bos salty karena lo nggak ikut makan siang mereka, itu ego. Disengage, senyum. Dicatat, terima kasih. Kuncinya, lo terlibat secara profesional, bukan emosional. Seneca bilang, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuh lo. Mereka toksik, lo profesional. Mereka emosional, lo tenang. Mereka picik, lo strategis. Praktisnya, sebelum lo bereaksi, tanya, apakah ini worth energi gua? Apakah terlibat akan mengubah sesuatu? Atau gua cuma memberi makan drama? 90% dari waktu disengage. Simpan energi lo untuk 10% yang benar-benar penting. Dan inilah paradoksnya. Makin lo disengage dari dinamika toksik, makin lo punya kejelasan untuk langkah strategis sebenarnya. Entah itu memperbaiki situasi, atau keluar dengan anggun. Oke, mari kita satukan ini. Protokol detox edisi stoik. 1. Dichotomy of control. Fokus hanya pada yang lo bisa kontrol. Terima sisanya. 2. Emotional firewall. Visualisasikan kasus terburuk sebelum interaksi. Persiapkan respons lo, tanpa kejutan. 3. Internal success metrics. Nilai diri lo dengan standar lo, bukan standar mereka. 4. Strategic disengagement. Pilih pertempuran lo. Simpan energi untuk yang penting. Bayangin lingkungan toksik lo seperti cuaca buruk. Lo nggak bisa kontrol badainya, tapi lo bisa kontrol. Apakah lo siapkan payung? Apakah lo pakai pakaian yang tepat? Apakah lo navigasi dengan strategi? Atau apakah lo keluar di badai sambil teriak marah ke langit? Yang mana yang produktif? Stoikisme memberi lo payung, sistem navigasi, kejelasan mental untuk berkembang meskipun badai. Bukan karena badainya berhenti, tapi karena lo tidak lagi dikontrol olehnya. Dan itulah kekuatan sejati. Bukan kekuatan atas orang toksik, tapi kekuatan atas respons lo, kedamaian lo, kemajuan lo. Marcus Aurelius menghabiskan seluruh masa pemerintahannya dalam perang dan politik. Toksisitas konstan, kekacauan konstan, tapi dia menulis meditasi. Bisa dibilang salah satu teks filosofis paling damai yang pernah ditulis, bukan karena lingkungannya damai, tapi karena pikirannya damai. Dan itu tersedia untuk lo juga, mulai hari ini. Jadi ini pekerjaan rumah lo, pilih satu teknik dari protokol detox, cuma satu. Terapkan untuk 7 hari ke depan, dan track, apa yang berubah? Komen di bawah, teknik mana yang mau lo coba pertama kali? Dichotomy of control, emotional firewall, internal metrics, atau strategic disengagement. Dan kalau video ini membantu, share ke seseorang yang stuck di lingkungan toksik. Karena filosofi ini terlalu powerful untuk lo simpan sendiri. Ingat, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Sekarang giliran lo.